Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul saat ini mengadakan kebaktian passion yang sekarang kita lakukan di rumah masing-masing. Mari menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati dan pikiran kita mengikuti berita penderitaan Yesus. Sebelumnya, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 86 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Walau kami berada di tengah pandemi virus corona ini, Engkau masih memperbolehkan kami lagi melakukan acara peringatan akan penderitaan Tuhan Yesus hingga kematiannya di kayu salib untuk menyediakan keselamatan dari dosa, iblis, dan maut bagi kami. Biarlah kasih-Nya itu tertanam kuat dalam diri kami, sehingga kami mau mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kami melakukan kehendak-Nya, dan supaya kami semakin dikuatkan menghadapi semua penderitaan, terutama wabah virus corona ini. Amin. Yesus, 'Tuhan, 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 '
tentang Pasien, pembacaan pertama, Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Pembacaan kedua, penangkapan Yesus. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri.
Pembacaan ketiga, Yesus ditangkap dan dihina. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampak banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?"
Pembacaan keempat, penyangkalan Petrus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah.
Pembacaan yang kelima. Yesus diadili. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan.
Pembacaan ke-6, Yesus atau Barabas. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus atau Barabas, atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi pun berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu,
inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus diserahkan lalu untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih yang menjadi khotbah bagi kita dalam pertanyaan passion malam ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai haoto odo hatana tarimo tusilani dirohanya kana lomago, alai hagogo ini bakadoi dihita nadapotan halwau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, malam ini kita mengadakan pertanyaan atau kebaktian passion di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Walaupun sebelumnya pertanyaan passion itu kita lakukan di dalam gereja. Hal itu terjadi karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Saudara-saudara terkasih, inilah cara kita untuk menghayati penderitaan atau via dolorosa Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia menderita bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi untuk menggantikan kita supaya kita terlepas dari kuasa dosa, iblis dan maut. Tapi saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi pusat perhatian kita jika kita mengadakan pertanyaan passion? Jawabnya adalah salib dan Yesus yang tersalib. Setiap tahun kita melakukan ibadah passion,
Dan kita sudah sering mendengar dan membaca mengenai salib. Dan banyak juga di antara kita yang membuat salib itu di dinding rumah kita. Bahkan salib itu dibuat menjadi leontin kalung kita. Tapi saat ini kita mau diingatkan, apakah sebenarnya salib Yesus itu bagimu? Apakah sebenarnya salib Yesus itu bagi kita? Bagaimanakah penerimaan kita akan salib itu? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita, supaya ibadah pasion yang kita lakukan setiap tahun tidak hanya menjadi tradisi saja. Saudara-saudara terkasih, dari nats khotbah pasion malam ini dapat kita lihat bahwa ada sikap dan penerimaan yang bertolak belakang mengenai salib Kristus, yaitu sikap dan penerimaan orang yang mendahulukan pengetahuannya dan hikmatnya sendiri. Mereka mengatakan bahwa salib itu adalah kebodohan, karena mereka tidak dapat menerima perkataan yang mengatakan Yesus yang tersalib itu dibuat Allah menjadi jalan keselamatan bagi manusia dari dosa dan kematian. Tapi mengapa tidak mereka terima akan salib itu? Karena mereka kurang mengerti apa arti salib itu sebenarnya. Dan inilah yang sering terjadi, karena banyak orang yang menganggap remeh kepada apa yang belum dia tahu. Karena dia berpikir dia lebih pintar dari semua orang. Itu sebabnya salib itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Karena peristiwa salib itu tidak masuk akal mereka. Bagi orang yang akan binasa, pasti mengatakan, bagaimana mungkin orang yang tersalib itu menjadi juru selamat manusia? Dalam Galatia 3 ayat 13 di sana dikatakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan bagi orang Romawi, hukuman kepada orang penjahat yang luar biasa jahatnya, dia akan disalibkan seperti yang ada di sebelah kiri dan kanan salib Yesus. Itu sebabnya Yesus yang disalibkan itu tidak mereka terima menjadi jalan keselamatan kepada manusia. Tapi salib itu adalah suatu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi saudara-saudara terkasih, bagaimanakah supaya kita bisa semakin mengenal, mengerti, dan menerima akan salib Yesus itu? Jawabnya, kita harus melihat, kita harus mengenal, dan kita harus menerima salib itu dari sudut pandang Allah. Kita harus tahu bahwa peristiwa salib itu bukanlah secara kebetulan, tapi itu sudah lama dinubuatkan oleh Allah. Dalam Yesaya 53, di sana sudah jelas dikatakan bahwa Mesias, yaitu Yesus itu akan menderita. Dan memang Allah membiarkan Tuhan Yesus menjalani penderitaan itu melalui kayu salib. Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia dari dosa, iblis, dan maut? Mengapa harus salib? Jawabnya, karena itulah klimaks dari rencana keselamatan yang sudah lama dinubuatkan oleh Allah dalam perjanjian lama. Tapi haruskah Tuhan Yesus disalibkan? Dan mengapa dia disalibkan? Jawabnya yang pertama, supaya ada yang menggantikan kita dari kutuk hukum Taurat, seperti yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13a. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang kedua, mengapa Yesus disalibkan?
disalibkan supaya kita berdamai dengan Allah Bapa. Jadi salib adalah lambang perdamaian kita dengan Allah. Yang ketiga, mengapa Yesus disalibkan? Supaya nyawanya dan darahnya Dia berikan untuk menebus manusia dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Itu sebabnya kita harus ingat bahwa salib itu sangat penting, karena salib dan kematiannya itu menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa untuk menyelamatkan kita. Dan penyelamatan yang sempurna dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib dan dikuburkan, tapi Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan maut. Kemenangan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya adalah kemenangan kita juga. Karena itu dapatlah kita mengerti bahwa passion tanpa Paskah tidak berguna. Tapi saudara-saudara terkasih, bagaimana supaya kita benar-benar mengenal, mengerti, dan menerima Kristus yang disalibkan itu? Kita harus menerima itu melalui iman kita. Salib itu bukan suatu kebodohan bagi kita, tapi salib itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Salib itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara terkasih, kita sudah mengikuti ibadah passion ini. Apa yang mau dikatakan passion ini pada kita? Kita harus sadar bahwa Allah sangat mengasihi kita. Walaupun dikatakan orang yang akan binasa itu bahwa salib itu adalah suatu kebodohan, tapi Allah telah menunjukkan kuasanya. Allah telah menunjukkan kekuatan dan kebesarannya untuk menyelamatkan kita melalui salib Kristus. Jalan kebodohan itu yang dipakai Allah untuk memberikan keselamatan itu, sehingga kita benar-benar diselamatkan. Karena itu, saudara-saudara terkasih, apa arti salib itu bagi kita? Salib adalah tanda kasih Tuhan Yesus bagi kita. Salib adalah kekuatan Allah bagi kita. Itu sebabnya, jika saat ini kita menyadari bahwa kita orang yang lemah karena dosa-dosa kita, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Jika saat ini kita bergumul, karena sampai saat ini kita belum dimungkinkan untuk beribadah di tengah-tengah gereja karena pandemi virus corona yang masih mengancam di sekeliling kita. Karena ketakutan kita harus memisahkan diri dari saudara dan kerabat, memisahkan diri dari khalayak ramai. Walaupun demikian, biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu terjadi. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mampu mengatasi semua pergumulan kita. Dan Tuhan akan menguatkan kita dalam perjuangan kita memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Dan yang pasti, Tuhan akan memenangkan kita melawan virus corona ini sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara terkasih, jika saat ini kita resah atas perbuatan orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan yang tidak melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri, ingatlah, Tuhan akan bekerja bagi mereka, mengubahkan sikap dan perilaku mereka. Dan jika saat ini pun kita punya masalah, bahkan sampai menderita karena
kita derita, yang tak kunjung sembuh sampai saat ini. Sakit dari anak-anak kita, sakit dari pasangan hidup kita, sakit dari orang tua kita. Bahkan kita bergumul karena hubungan kita yang tidak harmonis di tengah-tengah keluarga. Begitu juga pergumulan kita akan ekonomi atau keuangan kita yang tidak menentu akibat COVID-19 ini. Dan kita merasakan bahwa kita tidak mampu menghadapinya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia akan menguatkan kita menghadapi semua persoalan hidup kita, dan Dia akan memenangkan kita. Karena itu, saudara-saudara terkasih, marilah kita merenungkan dan mengimani peristiwa salib itu dan menerima Tuhan Yesus Kristus yang tersalib itu menjadi juru selamat bagi kita. Yang pasti kekuatan dan kemenangan akan Dia berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu sungguh luar biasa yang Engkau berikan pada kami. Walaupun kami saat ini berada di tengah-tengah pandemi virus corona, Engkau masih memperbolehkan kami melakukan ibadah atau pertanyaan passion malam ini. Saat ini kami sudah mengikuti perjalanan penderitaan-Mu, dan kami mau mengingat akan hal itu supaya kami benar-benar menghargai pengorbanan-Mu, di mana Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan maut. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk semakin setia padamu. Walaupun banyak hal yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, begitu banyak pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, secara khusus pandemi COVID-19 ini. Kami tahu di balik penderitaan kami saat ini ada rencana Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan dalam hidup kami. Karena itu, jangan biarkan kami Tuhan takut. Jangan biarkan kami Tuhan khawatir dan was-was dalam hidup kami. Berjalanlah Engkau Tuhan di hadapan kami. Hadirlah Engkau Tuhan di samping kanan kami, supaya kami tetap bersukacita dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menguatkan dan yang menghiburkan seluruh jemaat-Mu yang menderita, bahkan yang sampai berpisah karena kematian dengan orang-orang mereka kasihi akibat COVID-19 ini. Dan Engkau Tuhan yang menyembuhkan orang-orang sakit yang sudah terpapar COVID-19 ini. Dan Engkau Tuhan yang menguatkan kami supaya kami dimampukan melawan virus corona ini. Engkau juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada para medis, dokter dan perawat, supaya mereka dimampukan untuk membawa kesembuhan bagi banyak jiwa yang Tuhan percayakan untuk mereka obati saat ini. Kami mau serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 81 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat Pasion bagi kita sekalian.